Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Zara Septiani. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan dagang dan contoh kasusnya beserta cara penyelesaiannya di Mayo. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dengan tujuan menjual kembali tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Dan ada beberapa kesamaan dan perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kesamaan dari mereka adalah mereka memiliki siklus akuntansi yang sama, dan perbedaannya jika perusahaan jasa tidak menjual barang tetapi menjual jasa. Namun kalau perusahaan dagang menjual barang yang diperoleh dari pemasok. Ada beberapa contoh di sini, contoh kasusnya dan cara pencatatannya. Yang pertama, perusahaan membeli 5 pasang tas merek Eiger dari Yudi Laris secara tunai. Nah, cara pencatatannya di Mayop, yang pertama kalian harus pilih purchase, setelah itu pilih enter purchase, setelah itu ubah layoutnya menjadi item, lalu masukkan data pemasoknya, lalu masukkan juga setting tanggalnya, lalu masukkan jumlahnya di bill dan isi nama barangnya. Karena ini tunai, isi juga jumlah pembayarannya di pay today, lalu di record. Nah, contoh soal yang kedua, perusahaan menjual tas merek Polo kepada UDSIM sejumlah 10 pasang secara tunai. Nah, cara pencatatannya, yang pertama kalian harus pencet sales, setelah itu pencet enter sales, setelah itu bakal muncul tampilan, dan kalian ubah layoutnya menjadi item, lalu masukkan data pembeli, habis itu set tanggal, masukkan jumlahnya di ship, dan isi nama barangnya. Karena ini tunai juga, isikan jumlah pembayarannya di pay today, setelah itu record. Nah, contoh soal yang ketiga, perusahaan membeli sepatu merek All Stars dari UD Lewis sejumlah 40 unit secara kredit. Nah, karena secara kredit caranya hampir sama, cuma ada yang beda. Yang pertama kalian harus pilih purchase, setelah itu enter purchase, setelah itu ubah layoutnya menjadi item, lalu masukkan data pemasok, set tanggal juga, setelah itu masukkan jumlah pembayarannya di bills, tapi karena ini kredit, pay today-nya jangan diisi, habis itu langsung di record. Nah, contoh soal yang keempat, perusahaan memesan barang dari Yudi Laris sepatu Eiger 20 unit. Barang tersebut akan dikirim di esok harinya. Nah, cara pencatatannya yaitu pilih purchase, lalu enter purchase, lalu ubah layoutnya menjadi item. Setelah itu karena ini pemesanan terus belum dikirim, pilih ubah bill menjadi order. Setelah itu masukkan data pemasok, setting tanggal, lalu masukkan jumlah barang yang dipesan di kolom order, lalu masukkan harganya. Karena belum dibayar, pay today-nya dikosongkan, lalu langsung di record. Nah, contoh kasus yang terakhir adalah perusahaan menerima kiriman dari Yudi Lewis atas pesanannya di hari kemarinnya itu, di tanggal 5, dan membayarnya secara tunai. Yang pertama, kalian harus buka purchase, setelah itu purchase register, setting tanggal yang pertama, yang awal itu 1 Januari 2012, lalu setting tanggal yang di akhirnya itu 31 Desember 2012. Nanti akan muncul transaksi tanggal 5-nya yang kemarinnya itu, lalu pilih dan klik change to bill, muncul form, set tanggalnya, lalu record. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.